Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam nama budaya. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, Ibu Ida Ayu Agung Idawati SE MBA, dan teman-teman yang saya hormati di mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Mengelola Produk di Pasar Internasional. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan juga kami untuk perkenalkan diri dari anggota kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Iputu Deva Nugraha dengan NPM 193212238. Perkenalkan, nama saya Wiyano Takesawa, NPM 19321222240. Perkenalkan, nama saya Igede Yudana Permana Putra dengan NPM 19321222243. Itulah anggota dari kelompok 8. Selanjutnya kita akan masuk ke materi inti yang berjudul tentang mengelola produk di pasar internasional. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Dalam pengembangan produk menjadi lebih besar, perlu didukung oleh pemasaran yang baik. Salah satu dengan melaksanakan pemasaran internasional. Pemasaran internasional merupakan aktivitas pemasaran atau implementasi dari bauran pemasaran antar negara dengan maksud memuaskan konsumen baik bilateral maupun multilateral, berupa produk fisik maupun produk non-fisik. Suatu negara harus melakukan perencanaan yang sangat matang untuk keberhasilan pemasaran internasional. Lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana manajemen produk dan penggolongan produk internasional. Yang kedua, bagaimana strategi produk internasional. Yang ketiga, bagaimana strategi lini produk internasional. Yang keempat, bagaimana pengembangan dan peluncuran produk baru. Lanjut ke manajemen dan penggolongan produk. Kegiatan pemasaran dalam pengelolaan produk-produk perusahaan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, pengelolaan lini produk perusahaan. Kedua, mengembangkan dan meluncurkan produk baru. Yang ketiga, mengelola merek secara strategis. Baik, saya akan melanjutkan presentasi penggolongan produk. Merek lokal adalah merek yang telah berhasil di sebuah pasar nasional. Merek internasional adalah merek yang ditawarkan di beberapa pasar host country di sebuah wilayah tertentu. Lalu produk global adalah produk-produk yang dapat memenuhi permintaan sebuah pasar global. Merek global adalah merek yang menggunakan nama merek yang sama, sebuah positioning dan citra yang serupa di seluruh dunia. Strategi produk internasional. Janet dan Hennessy mengemukakan 3 faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan strategi produk internasional. Ada unsur-unsur produk dan pelayanan. Yang pertama, desain produk. Harus memutuskan apakah desain produk distandarisasikan atau hanya disesuaikan dengan permintaan pasar setempat. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan pilihan antara keduanya. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, penetapan merek. Yang keempat, kemasan. Yang kelima, garansi. Strategi produk internasional. Faktor-faktor yang mendukung standarisasi produk. Yang pertama, biaya adaptasi yang tinggi. Yang kedua, produk industri. Yang ketiga, cita rasa yang serupa. Keempat, penggunaan terutama di pasar perkotaan. Kelima, pasar-pasar yang sangat mirip. Keenam, manajemen operasi internasional yang tersentralisasi. Lalu dampak asal negara, skala ekonomis, dan produk-produk para pesaing juga terstandarisasi. Selamat malam Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu di strategi lini produk internasional. Strategi lini produk yang dapat dipertimbangkan oleh sebuah perusahaan internasional atau global terbagi menjadi 3.
yaitu yang pertama ada replicate, yang kedua ada develop substitute, yang ketiga ada develop substitute with additional product. Yang pertama replicate, yaitu adalah seluruh lini produk yang dipasarkan di home country juga dipasarkan di host country. Yang kedua ada develop substitute, yaitu di pasar internasional perusahaan hanya memasarkan sebagian dari lini produk yang dipasarkan di home country. Yang ketiga ada develop substitute with additional product, yaitu di pasar internasional perusahaan hanya memasarkan sebagian dari lini produk yang dipasarkan di home country, namun juga meluncurkan produk-produk baru untuk memenuhi permintaan di host country. Selanjutnya kita ke siklus hidup produk internasional. Ada 4 siklus yang nantinya akan dialami oleh suatu produk. Yang pertama ada tahap pengenalan, yang kedua adalah tahap pertumbuhan, yang ketiga ada tahap kedewasaan, yang keempat ada tahap kemunduran. Yang pertama adalah tahap perkenalan. Awalnya melalui tahapan ini, produk akan diproduksi dan dipasarkan dalam jumlah yang besar. Walaupun begitu, volume penjualannya tentu saja tidak sesuai dengan jumlahnya. Jadi, barang yang dipasarkan merupakan barang yang benar-benar baru. Hal tersebut juga dikarenakan pada tahapan ini disebut sebagai tahapan awal, yang biasanya pada tahapan ini ongkos atau biaya promosinya pasti lebih mahal. Selanjutnya tahapan pertumbuhan. Tahapan yang satu ini seperti namanya yaitu pertumbuhan, merupakan tahap siklus hidup produk yang menentukan suatu produk menjadi lebih berkembang atau tidak. Dalam tahapan ini, tentu saja laba akan meningkat dan prosesnya menjadi lebih menguntungkan. Tahapan ini di pasaran, permintaan akan produk semakin meningkat dan minat masyarakat semakin bertambah. Tahapan yang ketiga ada tahapan kedewasaan. Tahapan kedewasaan ini adalah tahapan di mana produsen serta semua pihak yang terkait dapat melihat serta mampu menetapkan penjualan yang dilakukan serta pemasaran yang dilakukan lebih meningkat jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan untuk kedepannya juga masih terlihat semakin tetap. Tahapan yang terakhir ada tahapan kemunduran. Dalam tahapan ini, pasti setiap siklus hidup produk akan memiliki tahapan di mana produk yang dipasarkan mengalami penurunan, atau biasanya disebut sebagai tahapan kuno suatu produk. Untuk itu, setiap produsen harus memiliki strategi-strategi baru yang tentu saja wajib diberikan dalam mengembangkan produk baru yang diminati oleh masyarakat. Selanjutnya, pengembangan dan peluncuran produk baru. Pada dasarnya, sebuah produk baru pasti dikembangkan dan diluncurkan untuk pertama kalinya di sebuah negara tertentu. Setelah berhasil di negara tersebut, barulah dipertimbangkan untuk diluncurkan ke negara-negara lain. Produk baru yang diluncurkan di pasar tidak selalu berhasil menarik minat konsumen untuk membeli produk tersebut. Nah, terdapat 3 macam strategi yang dapat digunakan untuk mengenalkan produk baru ke pasar menurut Schrödinger di tahun 2000. Yang pertama ada tarikan pasar, yang kedua ada dorongan teknologi, dan yang ketiga ada pandangan intervensional. Selanjutnya ada proses peluncuran produk baru ke pasar internasional. Suatu produsen harus melakukan beberapa proses ini jika ingin memasarkan atau meluncurkan produk baru ke pasar internasional. Ada 7 proses yang harus dilakukan. Yang pertama ada menciptakan ide, yang kedua ada penyaringan ide, yang ketiga adalah pengembangan konsep dan pengujian,
Yang keempat ada pengembangan strategi pemasaran. Yang kelima adalah pengembangan produk. Yang keenam adalah pengujian pasar. Dan yang terakhir adalah komersialisasi. Dari materi yang kami buat yang berjudul mengelola produk di pasar internasional, ada beberapa kesimpulan dan saran yang kami dapat. Yang pertama adalah kegiatan pemasaran dalam mengelola produk-produk perusahaan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada mengelola lini produk perusahaan, yang kedua adalah mengembangkan dan meluncurkan produk baru, dan yang terakhir adalah mengelola merek secara strategis. Ada 4 kelompok produk yang dapat dibeli perusahaan, yaitu lokal product, lalu ada international product, ada multinational product, dan global product. Yang ketiga, YAU 1995 mengemukakan 3 pilihan strategi ini. 3 strategi lini produk yang dapat dipertimbangkan oleh sebuah perusahaan internasional atau global. Yang pertama, replicate. Yang kedua, develop subset. Yang ketiga, develop subset with additional new product. Kesimpulan yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi penentuan desain produk baru ada 3 menurut Genit dan Hennessy di tahun 1989 di halaman 374, yaitu yang pertama ada dimensi analitis, yang kedua ada opsi-opsi strategis, yang ketiga adalah sumber-sumber pengembangan produk baru. Nah, dari materi tersebut juga kami dapat memberikan saran, yaitu pemasaran produk lokal di Indonesia ke pasar internasional perlu dioptimalkan untuk mendukung peningkatan ekonomi dan perdagangan pasar Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam presentasi, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya.